kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas Digital Business and Industry 4.0. Pada kesempatan hari ini kita masuk ke pertemuan materi pertemuan kita yang keempat. Tapi untuk materi kita masuk ke chapter 3. Jadi untuk materi kita, sebagaimana kita ketahui, saya membuat 2 referensi buku, di mana buku yang pertama adalah buku Digital Business and E-Commerce karangan Dev Chaffee, yang juga materi sudah teman-teman miliki semua. Dan yang kedua adalah buku E-Commerce karangan Kenneth Loudon. Jadi bukunya itu seperti ini. Jadi ada 2 buku yang kita gunakan, yaitu Digital Business dan E-Commerce, ya. Digital Business dan E-Commerce karangan Dev Chaffee, dan buku E-Commerce 2018 karangan Kenneth Loudon. Untuk materi di chapter 3, saya menggunakan buku Kenneth karena di buku Dev Chaffee topiknya juga sama. Jadi saya menggunakan kombinasi antara buku karangan Loudon dan karangan Dev Chaffee. Oke, jadi Anda tahu dari mana sumbernya. Jadi materi juga sudah ada di Anda semua untuk PowerPoint-nya. Right. So, siang ini kita akan membahas topik yaitu e-commerce infrastructure. Ya. Apa yang dimaksud dengan itu? Digital Business and E-Commerce Infrastructure. Jadi di dalam perkuliahan pada siang ini, learning objective kita adalah to discuss the origins, asal-muasal dari technology concept behind the internet, kemudian current structure dari internet, bagaimana web itu bekerja, dan bagaimana internet dan web itu saling mendukung untuk kemajuan e-commerce, dan yang kelima memahami impact dari mobile application. Kalau nanti ada pertanyaan, tolong silakan langsung ditanyakan atau menggunakan kolom chat. Oke. So saat ini kita betul-betul berada di era digital yang aplikasinya sangat beragam. Misalkan ketika kita menggunakan voice control intelligent assistance. Jadi siapa yang punya kayak kita pakai mobil Wuling sekarang. Jadi kita bisa ngobrol itu sama voice control asistennya dia. Bahkan dengan Google pun kita bisa ngobrol. Halo Google, apa kabar? Saya baik-baik saja. Nah, terus hari ini cuaca bagaimana? Cuaca diperkirakan akan berawan. Jadi kita bisa ngobrol dengan digital assistant. So ini menunjukkan telah terjadi revolutionary di dalam e-commerce. So di dalam artificial intelligence ini, apa kira-kira yang menjadi benefit, ya, di dalam the use of artificial intelligence? Oke, sebelumnya saya tanyakan dulu. Selain menggunakan voice digital assistant, apalagi artificial intelligence yang Anda ketahui?
Any comment? Suaranya agak berisik, sebentar. Yes. Any comment? Untuk jenis-jenis artificial intelligence yang Anda ketahui? Artificial intelligence. Yes. Bisa mengenali wajah orang, Pak. Yes, face recognition. Kalau kita sekarang mau apply fintech untuk pinjam duit misalkan, kita arahkan wajah kita ke apps, kemudian difoto dan kita bandingkan dengan, oleh mereka akan divalidasi dengan KTP. Jadi face recognition. Apakah wajah Anda memiliki kemiripan dengan foto di KTP? Yes, itu menggunakan machine learning yang juga artificial intelligence. Good, Mut ya. Mut. Yang lain, apa yang Anda lihat atau Anda perhatikan mengenai aplikasi digital artificial intelligence saat ini? Video game, Pak. Apa? Video game. Apa itu? Apa itu, Naila? Video game, Pak. Kayak, Oh, video game. iya, Pak. Terus video game-nya gimana? Apa hubungannya dengan artificial intelligence? Oh, video game yang kayak virtual reality gitu? Iya, Pak. Yes, virtual reality itu juga salah satu penerapan artificial intelligence. Jadi kita bisa serasa kita keliling-keliling dunia gitu ya dengan virtual reality ataupun dengan augmented reality seperti Pokemon Go. Pokemon Go. Yes. So that is the use of artificial intelligence. Right. So hal ini mengawali kepada perkuliahan kita hari ini. Jadi begitu banyak artificial intelligence saat ini yang digunakan, ya. Ada lagi seperti misalkan CCTV yang sekarang ada di Jalan Sudirman, yang dia memoto mobil plat nomor. Jadi dia menggunakan artificial intelligence untuk mengetahui plat nomor mobil Anda. Apabila nomornya genap dan di hari ganjil, maka Anda dikirimin surat tilang. Kemudian dia juga bisa melihat motor. Apabila dia pakai helm dan tidak pakai helm, bisa dibedakan. Nanti dia langsung datanya masuk ke server, ini ada orang yang tidak pakai helm. Nomor motornya berapa, dikirimin surat tilang. So, it is now the time to use the artificial intelligence saat ini. Atau juga ketika Anda masuk rumah, dan ketika Anda masuk rumah, Anda menggunakan sensor untuk menghidupkan lampu, ya, dengan sensor suara. Lampu nyala, nah itu lampunya nyala. Oke, dulu. Itu menggunakan sensor. Ataupun Anda juga bisa menghidupkan lampu menggunakan handphone. Itu juga menggunakan artificial intelligence. Ada yang sudah seperti itu di rumahnya, smart home, yang bisa hidupin lampu pakai handphone? Siapa yang di rumahnya sudah pakai smart home? Oke, belum ada ya? Alright. So, semua ini diawali dengan adanya teknologi internet. Jadi internet menjadi teknologi background atas kemajuan zaman saat ini. Adanya digital business, adanya machine learning, adanya Internet of Things, adanya face recognition, artificial intelligence, semua itu rohnya berawal dari internet. Jadi segala sesuatu yang terkait digital itu dia harus terkoneksi dengan internet untuk bisa mengakses kepada data server ataupun Internet of Things menggunakan
fasilitas internet. So, internet merupakan interconnected network of thousands of network. Jadi dia mengkoneksikan ribuan dari networks. Ya. Di dalam digital business, internet menjadi soul atau jiwa yang membuat digital business bisa berjalan. Kemudian setelah ada internet, muncullah World Wide Web atau WWW, yaitu most popular services yang dimiliki oleh internet, ya, di mana Anda semua bisa membuat website milik Anda sendiri, bisa gratisan, bisa yang berbayar, dan itu semua bisa diakses oleh seluruh umat manusia di muka bumi menggunakan internet. Kemudian apa yang menjadi tren di dalam commerce infrastructure? So, pertama adalah tren di dalam commerce infrastructure adalah first, mobile device itu menjadi primary access kepada social network services, ya. Di mana jumlah handphone itu udah mulai melewati jumlah laptop. Jadi mobile device, fasilitas handphone menjadi primary access. Itu menjadi tren saat ini. Oke. Kemudian yang kedua, terjadinya explosion of internet content, ya. Semua internet, semua orang bisa akses untuk website, membuat website, ya, dan membuat kontennya masing-masing, sehingga terjadi explosion of internet content services. Kemudian yang ketiga, terjadi growth in cloud computing. Cloud computing, contohnya ada antara lain adalah seperti Google. Kita ada Gmail, itu adalah platform as a service. Google membentuk platform as a service, di mana dengan menggunakan Google platform, kita bisa mengakses kepada Google Sheet, Google Slide, Google Mail, Google Classroom, dan lain sebagainya. Itu contoh salah satu bentuk cloud computing menggunakan platform as a service. Kemudian tren di dalam commerce infrastructure juga search becoming more social and local, ya. Big data produced by the internet creates new business opportunities. Kenapa? Big data itu merupakan muara dari seluruh data. Jadi data Twitter masuk big data, data Instagram masuk big data, data structure masuk big data, data unstructured masuk ke big data. 100% data di dunia hanya 10-20% yang berupa data structure. Maksudnya data structure ini adalah data yang digenerate oleh perusahaan, misalkan data transaksi, data produk, data data demografi, hanya 10-20%. 20%-nya lagi adalah data unstructured, yang mana data unstructured ini disebut juga dengan data type-nya adalah JSON, ya. Bukan JSON, JSON. Nah, sehingga data-data teks, ya, data-data non-structured yang berupa teks, video, gambar, YouTube, ya, itu semua data unstructured itu masuk ke dalam big data, ya. Dan itu memberikan opportunity kepada perusahaan untuk melakukan analytics dalam upaya memahami apa yang berada di dalam big data tersebut. Karena datanya itu masif dan diperlukan big data analytics untuk membuat data itu bernyanyi untuk Anda. Saya juga mengajar untuk big data di sistem informasi. So,
Kebutuhan big data ini sangat urgent, ya, karena all of the company now, big data merupakan on top of every function in the company. Karena kita kalau di perusahaan mau mengakses data keuangan, ada di big data. Kita mau mengakses data marketing, ada di big data. Kita mau mengakses data accounting, finance, ada di big data. Nah, itu menjadi on top of every function di dalam perusahaan. Jadi kemampuan memahami big data secara umum patut Anda miliki. If any questions, silakan. So far so good, kapish? Pronto. Oke. Kemudian apa yang menjadi tren di dalam teknologi? Tadi kita tren di dalam commerce. Sekarang kita di dalam teknologi. Di dalam teknologi, mobile device seperti smartphone, tablet menjadi dominan modes untuk mengakses ke dalam internet. Explosion of new apps, new mobile apps juga menjadi ancaman bagi web. Karena selama ini kita biasanya di web ya, OLX di web, segala macam di web. Tiba-tiba dengan adanya mobile apps, semua orang beralih ke aplikasi. Ya, as the main source of online access. Itu secara teknologi. Kemudian juga cloud computing, reshape, membentuk ulang computing dan storage. Kalau dulu orang storage di server, sekarang orang storage-nya di cloud, Google Drive, ya, di Amazon dan sebagainya. Jadi menggunakan cloud computing. Ya. Kemudian juga the internet runs out terhadap IP4 address. Jadi sekarang kalau Anda IP address Anda itu masih menggunakan IP4. Saat ini sudah mulai running out dan kita mulai transisi masuk kepada IP6. Ya. IP6. Kemudian the decrease of penurunan storage ya dari perusahaan. Jadi data masuk masif, data transaksi, data perbankan masuk masif, itu storage-nya semakin kecil. Ya. Dan semakin advance-nya database, sehingga itu membuat terjadinya explosion, ledakan di online data collection, ya, yang kita kenal dengan sebutan dengan big data. Semua data dari semua channel, baik data sensor, dari CCTV, video, YouTube, Instagram, Anda like dan komen setiap saat, yang itu masif, itu tak tertampung lagi oleh server biasa. Dan itu masuk ke dalam cloud storage, di mana biaya cloud storage jauh lebih murah dibandingkan Anda investasi di server storage. Kemudian Internet of Things. Nah, ini juga menjadi fenomena. Sekarang orang udah nggak lagi tuh dia pakai tenaga manusia untuk melakukan monitoring. Semua dengan Internet of Things. Oke. Kemudian dengan adanya Internet of Things, ya, semua data. Jadi perusahaan-perusahaan itu dia memonitor data menggunakan drone. Jadi sekarang kalau dulu Anda cari pegawai di kebun-kebun, naik mobil Triton masuk kebun, kontrol ini kebun sawit yang ini gimana, ada ulatnya enggak,
ada wahamanya enggak. Sekarang kita udah nggak pakai orang lain, orang pegawai yang keliling-keliling kebun. Mereka udah pakai drone. Drone kemudian memfoto lokasi dan berdasarkan warna dia bisa melihat, oh ini daerah terkena hama wereng. Daerah ini tidak terkena hama wereng. Oh, yang ini siap dipanen, ini tidak siap dipanen. Itu semua menggunakan drone. Kemudian untuk mengecek kelembapan air di kelembapan suhu ataupun kadar air di tanah atau kadar hara, mereka juga menaruh sensor di dalam tanah. Oh, kadar airnya berapa persen, kadar air berapa persen. Itu sudah menggunakan Internet of Things, menggunakan IoT, yang mana yaitu merupakan sensor yang terkoneksi dengan internet. Kemudian mereka mengirimkan informasi ya kepada perusahaan. Kemudian berikutnya teknologi fenomena berikutnya adalah augmented reality. Seperti Pokemon Go. Siapa yang tidak pernah main Pokemon Go? Ya. Saya pernah naik gunung di puncaknya, orang pada cari Pokemon. Itu aneh sekali, tapi memang ada itu Pokemon di atas gunung. So, ini menjadi fenomena. Dan juga virtual reality yang ada menggunakan Samsung Gear Virtual Reality VR. Menggunakan virtual reality, kita ada kayak kamera di mata, terus perasaan kita ada di Amerika, di Menara Eiffel, terus kita jalan kanan kiri ngeliat orang gitu ya. Itu disebut dengan virtual reality. Ya. Berikutnya adalah artificial intelligence teknologi yang meledak, with potential application ranging from supply chain logistic to self-driving cars. Ya, ada tuh teman, kayaknya senior Anda tuh, siapa itu yang dia bikin pabrik ayam pakai artificial intelligence. Jadi semuanya sudah diotomasi dengan artificial intelligence. Padahal dia cuma bikin pabrik ayam. Jadi jam sekian pupuk terbentuk, terus dikirim ke ayam, ayamnya makan, telur masuk ke dalam mesin, mesinnya muter terus, telurnya gerak, terus masuk ke tempat, terus dicuci, ada alat pencuci telurnya, terus masuk ke tempat telurnya, terus di packing, semua menggunakan artificial intelligence. So it is luar biasa. Ya. Kemudian sekarang udah nggak pakai lagi HTML4, sekarang udah HTML5, ya, di mana layarnya itu dia bisa adaptable. Kalau dulu kan pakai HTML4 kita harus set ini untuk handphone layar sekian, didesain lagi. Untuk layar yang besar di Apple, di tablet, di desain lagi. Sekarang dengan HTML5 dia bisa adjustable. Kita tinggal bikin webnya di HTML5, semua device bisa membaca secara presisi. So, any question on technology trend? Questions? Kapish? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Okay, any questions? No questions? Kapish? Atau Oke. Alright, yang ketiga adalah digital business trends di society. Di dalam society, government of the internet becomes more involved with the conflict between nations. Kita lihat misalkan ada fenomena apa terjadi, terus antara netizen itu pada ngomel di Twitter, netizen ngomel di YouTube, netizen ngomel di Instagram, ya, mengkritisi pemerintah. Jadi government terjadi sering konflik antar nations. Kemarin ketika kita tanding bulu tangkis di All England, kan kita kemudian didiskualifikasi. Terjadi serangan komen di website resminya
all England menggunakan uh, internet. So terjadi conflicting between nations menggunakan internet. Kemudian juga government control. Sekarang Keminfo melakukan kontrol kepada Anda semua. Di WhatsApp bisa masuk cyber police. Anda di grup-grup WhatsApp harus menjaga tulisan karena ada cyber police yang berkeliaran di WhatsApp group untuk melihat ini kontennya apa, ini WhatsApp group. So, government control dan surveillance, pengawasan mereka di internet ya terjadi ya. Bahkan ada beberapa negara yang internetnya dia completely dikontrol oleh government. Government bisa lihat semuanya. Apa yang Anda kirim di internet, Anda video call sama siapa itu pemerintah bisa lihat. Ya. Anda video call sama pacar, sama bebek gitu ya. Kemudian di WhatsApp itu bisa diakses oleh pemerintah. So be careful, jangan iseng-iseng di WhatsApp call. Kalau mau aman, yang call pakainya Signal. Okay. Kemudian the growing infrastructure for tracking online itu menjadi conflicting antar individual claim to privacy. Sekarang kita bisa melakukan tracking kemana pacar Anda jalan. Anda tinggal pasang apps di handphonenya dia. Kemudian Anda bisa track kemanapun posisi dia berjalan. Wah, ini pacar gua lagi di mana nih? Lagi di mall. Anda telepon. Lagi di mana? Oh, lagi di kampus. Padahal Anda lihat ini dia posisinya di mall. The growing infrastructure for tracking online menjadi konflik saat ini. Anda bahkan bisa tahu misalkan ada handphone teman Anda IP-nya sekian, Anda bisa trace IP ini Anda di mana saat ini, pergerakannya di mana, itu bisa ketahuan. So, udah ada yang pakai ini untuk monitor pacarnya di mana? Sudah ada yang pakai belum? Kayaknya terlalu gila deh, Pak. Kalau Belum, Pak. memang iya. Saya sendiri pakai kok. Pakai namanya Find Friend. Anda cari di App Store, namanya Find Friend. Anda install di handphone pacar Anda. Kemudian Anda minta akses dari handphone Anda. Dia kasih akses, terus Anda hapus itu aplikasinya. Dia nggak tahu kalau Anda udah monitor dia 24 jam, 7 hari seminggu. Kemanapun dia pergi, Anda bisa kontrol, bisa lihat. Dan ketika Anda juga nggak tahu, jangan-jangan handphone Anda pun sudah dia pasang aplikasi itu, gitu ya. So, saling main spionase antar pasangan ya. So, jadi tracking menjadi sudah hal yang biasa saat ini untuk mengetahui apakah pacar Anda selingkuh atau tidak. Gampang ya caranya ya. Untuk mengetahui pacar selingkuh atau tidak, pasang aplikasi ini. Langsung ketahuan. Ya. Alright, ada yang berminat untuk pasang? Kalau ada yang berminat, saya share linknya. Boleh, Pak? Boleh, Pak. Boleh, Pak, boleh, Siapa ini Pak. yang berminat nih? Boleh. Oke, Anissa berminat ya? Satrio juga minat ya? Oke. Tinggal buka aja App Store, cari Find Friend, kemudian Anda download di handphone Anda dan handphone pacar Anda. Kemudian Anda minta akses ke handphonenya dia, terus dia granted. Setelah dia granted, Anda hapus aplikasi di handphone dia. Dia nggak akan tahu Anda memonitornya dia 24 jam, 7 hari seminggu. 360 hari setahun. Anda bisa 24 jam nonton dia jalan kemana. Anda bisa melihat dia kemanapun 24 jam. Posisinya dia di mana, di sini, ya. Anda bisa tahu. Sehingga nanti Anda bisa monitor kalau pacar Anda selingkuh. Anda bisa main spionase, detektif ini ya, partikelir gitu ya. Wah, lagi di situ. Anda siapa dia? Anda naik motor pakai jaket gelap, helm gelap gitu ya. Wah, jalan sama si Joni dia. Wah, nggak bener nih kan gitu ya. Jadi ketahuan lokasi Anda dimanapun Anda berada.
Wah, menarik nih. Bisa bikin drama Korea nanti Anda. Oke. Kemudian evolution of internet. Ya, ini evolutionnya nggak apa-apa. Kemudian key technology concept di dalam internet. Ada yang disebut dengan IP address. Itu adalah unique address dari, jadi IP address ini adalah nama Anda di dunia digital. Handphone Anda punya IP address. Laptop Anda punya IP address. Untuk mengetahui behavior Anda, kita dari IP address Anda ketahuan. Oh, misalkan Jaka Aditya, dia hobinya berselancar ke website A, B, C, dan D, itu ketahuan dari IP address Anda. Oh, IP ini punya siapa nih? Si Jaka. Ini yang masuk ke web ini siapa aja nih? Si Jaka masuk ke sini, si Jasin masuk ke sini, si Markus masuk sini. Wah, ini satu klaster nih. Ya. Nakal nih, masuknya ke website ini nih, misalkan. Jadi, tapi kita nggak tahu Anda siapa, kita tahunya IP address Anda. Bagaimana cara tahu IP address ini milik siapa? Ada yang tahu nggak caranya? Bagaimana? Bagaimana cara mengetahui siapa nama orang pemilik IP address tersebut? Di mana alamatnya? Siapa orangnya? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Mau tahu nggak? Mau, Pak, mau. Mau, Pak. Coba dong, share. Ajarin, Pak. Jadi caranya dengan meminta data ke provider, Telkomsel, kemudian Indosat, dan lain sebagainya. Bagaimana? Apa maksudnya? Ketika Anda di handphone Anda pasang kartu, itu kan ketahuan IP-nya kan di handphone Anda kan? IP tersebut data log-nya masuk ke Telkom. Oh, ini nih. IP sekian atas nama si ini. Kan kartu Anda disuruh bikin nama kan dan KTP kan? Jadi itu tujuannya pemerintah agar Anda menulis nama yang betul. Kartu keluarga yang betul, KTP yang betul untuk di handphone Anda. Supaya pemerintah tahu IP address ini, komen ini di internet. Jadi IP address ini punya siapa? Yang tahu Telkomsel, simpati Anda. Kalau Anda bikin namanya 9 benua atau Naruto, pemerintah kan nggak tahu siapa nih Naruto kan gitu. Tapi kalau Anda bikin Sandra Citra, oh Sandra pakai nama palsu komen di Facebook gitu ya. Ketika dicek IP address-nya punya Sandra Citra, tapi di Facebook namanya misalkan Sandra 123. Nah, Kemeninfo bisa tahu siapa yang tulis sebetulnya karena dia melihat bukan nama tetapi IP address. Dan Anda sudah terlanjur buat nama asli di simpati Anda. Jadi kalau ada apa-apa ketahuan. Namanya udah tercatat. Kapis? Pronto. Jadi saran saya agar kita selamat, safe, ya. Kalau Anda mau komen yang lucu-lucu, ya jangan pakai nama asli atau pakai SIM card simpati Anda, kartu Anda, pakai KTP orang lain saja. Jadi kalau Anda bermasalah, orang lain yang ditangkap. Kapis? Pronto, Pak. Pronto, Pak. Pak, Oke. saya mau nanya, Pak. Dan kalau Anda komen di Instagramnya yang lucu-lucu, Anda komen apa gitu ya, pastikan SIM card Anda bukan pakai nama Anda, pakai nama orang lain, pakai KTP orang lain saja. Karena walaupun Anda sudah pakai nama palsu, sudah akunnya akun kecil gitu ya, bukan akun primary Anda, tapi tetap ketahuan berdasarkan IP Anda. IP device yang digunakan. Oke. Right. Kemudian IP, TCP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Jadi ini untuk tempat IP address Anda. Kemudian
Ada three important concept di dalam internet, yaitu packet switching, TCP/IP communication protocol, dan client server computing. Siapa yang keluar? Dina Carmila. Kenapa Dina? Ada pertanyaan? Enggak Pak, kepencet, maaf Pak. Oh, oke. Saya pikir ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan packet switching? Jadi packet switching ini adalah di dalam kita mengirimkan data, itu internet itu tidak bisa membaca data teks. Internet itu dia membaca data numerik, angka. Jadi ketika Anda mengirimkan message, sayang, aku jemput kamu jam 5 ya, itu internet mengirimkannya bukan dalam bentuk kata-kata sayang, aku jemput kamu jam 5, tapi dia berupa angka numerik 12 1001 1100001001. Jadi ada switching informasi dari message into numerik menggunakan data binary. Nah, misalkan begini, I want to communicate with you. Itu dirubah menjadi digital binary. Binary itu binary, 1 dan 0 itu bilangan binary, 1 dan 0. Jadi ketika bilangan binary ini diterima oleh handphone pacar Anda, data tersebut kemudian dikonversikan lagi menjadi I want to communicate with you. Jadi di jalan itu dia binary itu angkanya. Binary. Tapi begitu sampai dia di decoding lagi menjadi kalimat seutuhnya. Itu disebut dengan packet switching. TCP/IP itu establish connection among sending and receiving web computers. Ya, bagaimana dia bisa melakukan sending dan receiving menggunakan TCP, Transmission Control Protocol. Dia bisa mengirim, dia bisa menerima. Itu menggunakan TCP. Alright. Kemudian, IP address. Setiap komputer yang akan koneksi dengan internet harus memiliki IP address. Dulu kita pakainya IP versi 4, IP address versi 4, di mana dia adalah 32 bit numbers. Ya. Sekarang kita sudah bisa masuk ke IP versi 6 dengan 128 bit address. Jadi dia lebih banyak bisa menghandle address. Kalau dulu terbatas. Sekarang dengan versi 6 dia lebih banyak. Kalau dulu IP 4 dia bisa menghandle only 4 juta. Kemudian kalau dengan IP 6 1 kuadriliun. Wah, itu berapa ya 1 kuadriliun? Alright. Nah, jadi informasi digital itu dikirimkan dari sender menuju recipient, di mana data itu dia menjadi data binary. Nah, kemudian kalau misalkan ada router di antaranya, jadi dia data itu mengalir antara router untuk bisa sampai ke lokasi Anda. TCP/IP dia breaks the data into packet switching 1 dan 0. The packets travel from router to router over the internet. Jadi antara router dan router itu paketnya dia itu bertraveling melalui router. Dan TCP/IP di tempat recipient, kemudian dia reassembling. Dia assemble ulang angka-angka tersebut menjadi kalimat yang seutuhnya. Baru Anda bisa baca email, baru Anda bisa baca WhatsApp, baru Anda bisa baca YouTube, baru Anda bisa baca Instagram dan sebagainya. Karena ada proses packet switching. Di dalam internet itu ada juga disebut dengan DNS, Domain Name System, ya, dan juga URL untuk alamat website Anda. DNS itu mengallow numeric IP address to be expressed in natural language. Ya. Kemudian URL address used by web browser to identify location of content on the web. Jadi dia untuk
location di web kita tuh ada di mana, website Anda ada di mana lokasinya, alamatnya, ya. Bukan alamat palsu ya. Jadi alamat Anda di internet itu di mana. Right. Sudah. Kemudian the internet cloud computing models. Tadi ada soal tadi ya. Nah, cloud computing firms and individuals dia obtain computing dan juga software over internet. Jadi kalau computing dia untuk taruh data, terus untuk software dia juga bisa menggunakan software melalui internet. Jadi dia nggak perlu beli install software di laptop. Ya. Sekarang orang arahnya ke service software as a service. Oke, saya terangkan dulu. Ada 3 macam types of service dari cloud computing. Pertama, infrastructure as a service, di mana customer use processing, storage, networking from third-party providers untuk run their information system. Ya, jadi dia customer use storage, ya, infrastructure as a service. Jadi kayak Google Drive itu adalah infrastructure as a service. Kemudian software as a service. Jadi customer use software hosted by vendors on the vendor's cloud infrastructure and delivered as service over a network. Contohnya apa? Seperti Kaggle.com. Ada yang pernah dengar Kaggle.com belum? Belum, Ada yang sudah Pak. pernah dengar Kaggle? Belum. Oke, kita ambil contoh ya. Alright. www.kaggle.com. Jadi di dalam Kaggle ini kita bisa melakukan perhitungan langsung untuk kita nah, wait a second. Oke, jadi layar saya kelihatan? Layar saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi di dalam Kaggle ini kita bisa melakukan perhitungan machine learning. Jadi nggak lagi di laptop, tetapi adanya itu di Kaggle. Jadi kita bisa melakukan modeling, perhitungan, computing itu di over the internet. Jadi kita bisa melakukan membuat coding dan lain sebagainya di internet. Itu disebut dengan software as a service. Jadi kita nggak perlu lagi install Python di laptop, install R, install SPSS, nggak perlu. Kita udah bisa datanya kita taruh di cloud, dia langsung akses ke data dan melakukan perhitungan langsung di internet. Ya. Itu seperti misalkan Kaggle. Ada lagi banyak kok yang lain. Ada Kaggle, ada visual apa? Ada lagi saya lupa tuh namanya visual apa. Right. Itu adalah software as a service. Jadi orang nggak mau lagi beli software. Ya udah di internet udah ada gitu kan. Langsung bisa digunakan di internet. Kemudian platform as a service. Ya, customer use infrastructure and programming tools to develop their own applications. Jadi seperti misalkan Google Classroom. Ya. Itu Google menggunakan Google merupakan platform as a service, di mana di Google kita bisa mengakses ke Gmail, Google Classroom,
Google Form, ya, Google Site, Google Slide, Google Sheet, dan sebagainya. Itu adalah platform as a service. Oke, so far so good, kapish? Oke. Kemudian over other internet protocols. Jadi ada disebut dengan HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ya. Ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol. Ini adalah internet protokol yang HTTP untuk website, SMTP untuk mail, dan FTP untuk data. Alright. Alright. Kemudian untuk mobile internet access, ada dua type of wireless internet access. Yang pertama adalah telepon base, yang kedua adalah computer network base, yang dia wireless. Jadi kalau Anda punya koneksi internet, satu melalui mobile phone atau smartphone, itu disebut telepon base, atau yang dia wireless dengan Wi-Fi, itu disebut dengan network base. Nah, telepon base wireless internet access currently based on 4G technologies. Saat ini kita masih belum 5G ya. Sudah 5G belum saat ini kita? Sudah ada yang wilayah di Indonesia yang sudah 5G? Belum sih Ada kayaknya. yang tahu tidak? Belum ya? Kayaknya sih segera, Pak. Segera, tapi masih belum sih. Oke, 5G will provide higher bandwidth. Ya, bandwidthnya lebih kencang. The speed reaching 10 gigabytes or more per second. Jadi kalau kita udah masuk ke 5G, itu teknologi kita semakin tinggi, kecepatan semakin tinggi, sehingga inovasi yang dihasilkan pun menjadi semakin tinggi. Ini historinya ya. Right, ini adalah Wi-Fi networks ya. Bagaimana dengan adanya wireless access point, itu dari internet dia terkoneksi kepada wireless access point kita, kemudian dari router itu dia memberikan akses kepada laptop, smartphone, desktop untuk koneksi ke internet menggunakan access point, ya, broadband connection to the internet. Kemudian the Internet of Things, use of the internet to connect a wide variety of device, machines, and sensors. Jadi ada banyak sekali Internet of Things, antara lain RFID, ya, CCTV yang polisi punya itu untuk cek nomor polisi, ya, drones, kemudian jam tangan yang pakai sensor. Nah, semua itu menghasilkan data, generate data. Ya, semua alat sensor tersebut mengenerate data kepada di internet. Sehingga data itu masif sekali perkembangannya. Di mana untuk IoT ini kita memerlukan use of internet to connect a wide variety of device, machines, and sensors. Jadi internet yang kita butuhkan. Kemudian objek connected via sensor. Jadi ketika ada sensor, objek itu dia informasinya disampaikan melalui sensor. Jadi internet sensor itu dia bisa
merekam gambar, merekam suhu, ya, di mana data tersebut mengalir kepada big data dari perusahaan. Internet of Things. Nah, insights on business. Okay. So, who governs the internet? Jadi, internet saat ini digoverns organization that influence the internet and monitor its operation includes banyak ya, ada ICANN, IETF, IRTF, dan seterusnya. Alright, kemudian markup language. Jadi dulu untuk membuat website kita perlu membuat coding menggunakan HTML. Nah, sekarang penggunaan HTML sudah sedemikian pesat sehingga sekarang sudah ada HTML5 dan kita sudah bisa bikin website sekarang menggunakan cascading style sheet CSS. Di mana Anda nggak perlu coding lagi tuh untuk garisnya, kata-katanya, headingsnya Anda coding. No, sekarang Anda tinggal merubah style sheets-nya saja menggunakan CSS form. Jadi Anda bisa membuat website, ya, terserah Anda desain itu dengan pilihan template, dan itu bisa langsung automatically publish saat itu juga menggunakan HTML5, dan itu juga sudah bisa langsung adjustable dengan layar device dari orang yang mengakses website Anda. Dia pakai laptop, gambarnya gede, pakai handphone, gambarnya kecil. Ya, itu sudah bisa menggunakan HTML versi 5. Kemudian communication tools menggunakan digital business. Kita memiliki email, messaging application, VoIP, yaitu VoIP itu adalah Voice over Internet Protocol. Jadi kalau Anda mau call ke Amerika, Anda telepon rumah pakai VoIP, atau pakai kantor pakai VoIP. Tapi itu sebenarnya udah nggak penting karena sekarang sudah ada WhatsApp call, ya, yang juga call over the internet. Video conferencing, kita sudah ada Zoom, Google Meet, ya, Skype, banyak sekali communication tools. Jadi saat ini ICT menjadi on top of every function. ICT itu disebut juga Internet Communication Technology. Sekarang Anda kalau tidak menguasai ICT, Anda susah bekerja. Ya. Bagaimana penerapan ICT? Ya kayak kita sekarang, Google Meet, ya, Zooming, Skype call, itu termasuk ke dalam ICT, Internet Communication Technology. Karena sekarang kita tidak berkomunikasi secara langsung lagi. Lupakan komunikasi secara langsung. Karena sekarang orang itu cenderung untuk menjaga jarak. Bahkan sekarang orang pergi ke kantor pun udah menjadi sesuatu yang aneh. Ih, dia pergi ke kantor. Bagi kita itu fenomena. Ih, ada ya orang yang pergi ke kantor ya. Perasaan orang semuanya kerja di rumah gitu kan. So, bekerja di kantor saat ini menjadi fenomena yang aneh. Ya. Sekolah pergi ke kampus, aneh. Kok ada yang kuliahnya ke kampus ya? Itu hal yang aneh. Jadi, sehingga saat ini ICT, Internet Communication Technology, menjadi backbone bagi seluruh individu untuk survive, ya, dan keep produktif di era COVID-19 ini. So far so good. Any questions? Nothing? Kapish? Pronto. Oke. Kalau tidak, saya akan bertanya. Kalau begitu, saya akan bertanya. Untuk fenomena di dalam
saat ini. Seperti misalkan, oke, satu pertanyaan. Untuk yang tadi mendengarkan ya, bagaimana cara kita memanfaatkan big data untuk kemajuan, bagaimana cara kita memanfaatkan big data untuk meningkatkan performa perusahaan kita. Kan semua data itu masuk ke big data. Ya. Data Instagram masuk big data. Data Twitter API-nya masuk big data. Data transaksi di internet masuk big data. Sekarang datanya udah turah-turah itu. Ada yang ngerti turah-turah nggak? Udah melebar itu, udah saking penuhnya itu cloud computing. Isunya sekarang adalah bagaimana memanfaatkan data tersebut untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Kira-kira ada yang kepikiran nggak? Apa yang harus dilakukan untuk mengolah big data tersebut? Siapa yang bisa jawab? Anda bisa jawab? Suara saya terdengar? Soalnya jelas? Halo? Suara saya terdengar? Pak, di dalam big data itu semua kegiatan konsumen itu tercatat ya Pak? Yes. Semua yang Anda lakukan di website tercatat di sana. Semua yang Anda beli tercatat di sana. Anda buka website A, website B, website C, ketahuan semua di big data. Dari IP address Anda ketahuan semua tindak tanduk Anda. Anda buka YouTube A, YouTube B, YouTube C, itu ketahuan semua. Ya. Sekarang pertanyaannya, itu untuk apa data itu Anda simpan? Bagaimana cara Anda, apa kira-kira cara Anda untuk memanfaatkan data yang masif tersebut? Apa yang akan Anda lakukan dengan data tersebut? Mungkin dari data-data itu kita bisa ngelihat Pak, konsumen tuh lagi dominan lagi pada suka apa gitu. Nanti perusahaan akan meluncurkan suatu inovasi baru gitu Pak. Dari data-data konsumen yang lagi minat apa nih semua dari rata-rata konsumen dari big data itu. Contoh kasusnya seperti apa? Misalnya Data. Kita punya data konsumen yang misalnya konsumen perempuan ya Pak, lagi suka sepatu heels gitu misalnya, lagi kurang suka sneaker. Tahu dari mana Anda dia suka sepatu heels? Dari big data itu Pak, misalnya dari datanya banyak case, data seperti apa? Data seperti apa yang membuat Anda berpikiran dia lagi suka sepatu heels? Dari purkes yang data-data purkes dari yang dibeli Pak. Dari data yang purkes di Tokopedia ya? Iya, misalnya dari Tokopedia. Wah, banyak nih yang purkes heels gitu. Nah, jadi perusahaan lebih memproduksi sepatu-sepatu heels gitu, Pak. Yes, jadi Anda dari data transaksi yang sedemikian besar, Anda bisa melakukan clustering, pengelompokan pelanggan yang suka sepatu gunung, sepatu olahraga, sepatu heels, ya. Anda menemukan suatu cluster yang suka dengan sepatu heels. Sehingga kemudian Anda, saya akan menggarap market ini. Maka saya kemudian beli mesin sepatu, desain sepatu, kemudian saya bikin sepatunya. Yang cita-cita saya untuk men-serve kepada needs dari cluster ini. Begitu maksudnya, gadis? Iya, Pak, seperti itu maksudnya. Good. Itu bisa, ya. Itu adalah salah satu penerapan big data. Apalagi
yang Anda kepikiran. Apa dari big data ini yang kira-kira bisa Anda manfaatkan? Taruh gadis dong nih, yang lain. 3 minimal. Saya pengen tahu 3 ide lah. Sama kalau kita mau promosiin lewat email bisa pakai big data juga kan ya Pak? Bagi apanya mau Anda Misalnya kalau misalnya kita ada barang baru atau produk baru, kita bisa ngepromosiinnya tuh lewat kirim email ke konsumen yang sudah pernah beli ke dari kita. mana Anda tahu alamat emailnya? Kan kalau misalnya dia beli, kita ada di big datanya, ada alamat emailnya juga. Oh iya, ketika dia beli, dia menuliskan emailnya dia ya. Terus Anda kumpulkan email-emailnya dia, begitu? Iya, pasti emailnya yang konsumen udah beli pada masuk ke big data semua. Nah, dari big data itu kita kirimin promosi produk baru kita gitu, Pak. Anda blasting penawaran Anda menggunakan email template begitu ya? Iya. Bisa, good. Itu juga pemanfaatan big data yang paling efektif dan efisien. Karena ketika Anda beli, data email Anda kan kita rekam ya. Jadi apa tujuan big data ini? Tujuan big data ini adalah ujungnya untuk, apa tujuan dibuat sensor? Dibuat segala macam. Tujuannya adalah untuk bisa koleksi Anda punya email. Setelah Anda punya email, saya nggak butuh lagi tuh Instagram. Saya nggak butuh lagi tuh Facebook. Saya udah punya email Anda semua. Saya tinggal emailin Anda semuanya, blasting sekali email 10.000, 2 kali email 20.000, 3 kali email 30.000 untuk penawaran produk yang kira-kira Anda butuhkan. Ya, so betul sekali. VR. Oke, apalagi yang Untuk ketiga? Instagram, Pak. Instagram gimana? Untuk Instagram itu jadi dari pencarian, Pak. Misalkan pemilik bisnis ya, Pak. Hampir mirip dengan tadi yang Tokopedia itu, Pak. Kan biasanya di Explore itu muncul ya, Pak. Kalau kita suka lihat sepatu, biasanya kita nanti banyak keluar sepatu tuh, Pak, di Explore Instagram kita. Ya. Nah, dari situ kan berarti data pencarian kita tuh di ini apa dipantau, Pak. Betul. Jadi pengguna bisnis itu lebih gampang mengetahui sasaran konsumennya siapa gitu, Pak. Yes, ini kejadian dengan saya kemarin. Saya tuh lagi cari rak buku ya. Rak buku saya udah penuh. Tuh, lihat kiri kanan. Itu rak buku saya tuh udah penuh sekali, udah nggak muat gitu. Saya lagi cari rak buku. Terus saya cari di Tokopedia. Saya cari di Tokopedia, terus saya tanya gitu kan. Halo, barangnya ada gan gitu ya. Barang ready gan, harga berapa gan gitu ya. Saya nggak beli. Tetapi setelah itu di Instagram saya muncul penawaran lemari buku yang sama persis dengan yang saya lihat di Tokopedia, tapi kali ini munculnya di Shopee. Jadi IP address kita itu ketahuan oleh Shopee lagi melihat lemari di Tokopedia. Dan kemudian Shopee langsung melakukan penawaran ke Instagram kita. Dia bukan follower saya juga bukan followernya dia. Tapi dia bisa langsung, karena yang dia kejar bukan nama Instagram kita. Dia nggak tahu nama Instagram kita. Cuma dia yang tahu cuma IP address kita. Dia cuma tahu IP address A ke Tokopedia ngelihat foto rak buku. Kemudian oleh dia IP address-nya ketahuan, langsung dicari Instagram yang menggunakan IP ini dan kemudian dia kirimkan ke Instagram saya tersebut. Ya. Data tersebut masuk ke big data. Jadi artificial intelligence dia melakukan otomasi pengiriman campaign, penawaran kepada setiap IP tersebut. Good. Alright. Karina, good. Baik. Kita lanjutkan. Jadi itu adalah bagaimana penerapan, bagaimana kita memaksimalkan data yang kita miliki di big data.
Kemudian ada search engine ya di dalam infrastruktur kita ya. Identify web page that match queries. Yang kemarin nih yang pakai Google Analytics ya, yang dia melakukan berdasarkan keyword, kemudian dia indeks mana website yang paling banyak menggunakan keywords tersebut, frekuensinya. Dan itu muncul di tampilan search engine Google-nya. Ya. Atau yang menggunakan Google Ads, yang mana dia membayar untuk ketika keyword A dicari, dia sebagai urutan pertama yang muncul untuk produknya. Ya. So, search engine juga serve kepada shopping tools, advertising vehicles, ya. Search engine marketing. Jadi, bagaimana kita keywords tersebut kita tanam di dalam website untuk menjadi search engine optimizer. Bagaimana mengoptimize dari search engine. Kalau kita males bayar ads, ya udah kita perbaiki aja website kita, keywordnya kita perkuat. Namun, seperti yang kemarin dipresentasikan, jangan lupa itu didaftarkan di Google. Google apa kemarin? Siapa yang present kemarin itu? Google apa itu yang kita harus daftarkan dulu linknya agar bisa muncul di web di search engine? Siapa kemarin yang present? Cowok. Google Ads bukan, Pak? Bukan. Google Keyword yang Planner, Pak. bukan Google Google Keyword Keyword Planner. Planner. Bukan. Yang muncul iklan itu kan, Pak? Bukan, yang websitenya itu Pencarian. dia untuk bisa muncul di Google Search itu dia beritanya bisa muncul. Harus didaftarkan dulu Google notes-nya. Search Console, Pak. Yes, Google Search Console. Nah, itu jadi yang kemarin Anda presentasikan itu adalah tools yang digunakan untuk melakukan search engine optimizer kepada website Anda. Oke. Bagaimana cara Google bekerja? Dia pertama ketika Anda search engine pembuatan website murah. Dia melakukan indexing the web. Siapa website yang ada tulisan pembuatan website murah? Kemudian dia urutkan 100 sampai 100. Kemudian dia lalu Google Bot ya. Google Bot itu crawl the web, going from link to link untuk melihat siapa aja yang ada kata-kata tersebut di dalam webnya dia. Kemudian crawl page are analyzed ya, secara semantik analisis. Ya, berapa kali frekuensi ini tertulis? Ya. Murahnya berapa kali tertulis? Jadi dia urutkan peringkatnya dia berdasarkan semantiknya. Kemudian new data is added to an index of keyword. Ya, berapa kali dia muncul? Jadi nanti terbuatlah kayak sort dari yang frekuensi kata itu tertinggi sampai yang terendah. Ya. Kemudian baru kemudian to deal with the scale of the web, Google has already indexed. Oh, jadi Google sudah melakukan indexing ketika itu sebesar 30 triliun pages. Ya. Nah, ini bagaimana Google bisa sekuat itu? Dia sudah menggunakan big data, menggunakan Hadoop, menggunakan Cassandra, ya. Karena sekarang kita kalau pakai laptop untuk processing data itu misalkan butuh waktu 10 menit. Kalau kita distributed processing ya dengan beberapa server, maka kita cuma butuh waktu 1 menit menggunakan distributed processing. Nah, kemudian the index chart are stored on Google servers, ya, located in the data centers around the world. Kemudian indexing process runs continuously
sampai dia dapat yang mana yang tertinggi. So, itu adalah bagaimana cara Google melakukan indexing. Ya. Kemudian processing search query. Pertama, a user enter a search query. Ya, dia tulis di Google search engine. The search request is sent to one of Google's many servers. Kemudian the server use algorithm to access the index database, find the matching pages, and compute a score. Jadi dia mengukur skor dari masing-masing landing page, ya, terhadap query tersebut. Dia menggunakan algoritma mengukur berapa skornya dia terhadap itu. Kemudian baru dia dapetin mana yang skornya tertinggi. Kalau yang sebelumnya berdasarkan frekuensi, kalau ini dia berdasarkan skor, ya, skor probability-nya dia. So, itu juga salah satu pemanfaatan algoritma machine learning di dalam query. Kemudian ini adalah streaming media, video streaming, Wikipedia virtual reality, ya. Virtual reality sekarang juga menjadi tren. Sekarang orang udah bisa, sekarang kalau kayak Pokemon Go yang augmented reality, di depan Anda kosong, tapi begitu Anda lihat pakai handphone, di depan Anda ada monster Pokemon, ya. Sama kayak TV-TV reality sekarang yang di YouTube. Kalau dilihat mata depan kosong, tapi begitu pakai handphone kelihatan tuh ada yang lucu-lucu di situ kan, yang horor-horor gitu ya. Pakai kameranya dia yang pakai infrared. Jadi kalau dilihat mata sendiri kosong, begitu pakai handphone kelihatan tuh yang aneh-aneh. So itu disebut dengan augmented reality. Saya nggak tahu tuh di YouTube pakai augmented reality atau memang real ya. Kemudian virtual reality. Virtual reality itu kayak kita 360 degrees itu immersing users within virtual world. Jadi kita memindahkan sisi manusia itu masuk ke virtual world. Ya. Seperti menggunakan PlayStation virtual reality PlayStation. Alright. So intelligent digital assistants ini juga sedang happening ya. Ada Apple Siri, Google Now, Google Assistants. Alright. So far so good. Any questions? Yes. End of material. Nice. Questions terkait chapter 3. Any questions? Pak, saya mau Yes. nanya. Kan Ya, kalau di chat gitu ya Pak, entah di line atau di WA itu ada encryption keys itu ya Pak. Itu maksudnya apa sih Pak? Encryption. Iya. Enkripsi. Jadi dia di decodes. Jadi kalau kita bukan di WA, yang di enkripsi itu di Signal. Di Signal, coba kamu download aplikasi chat yang namanya Signal. Itu dia di enkripsi. Sedangkan di WhatsApp itu tidak di enkripsi. Jadi enkripsi itu kayak dia di sorry. Semua di enkripsi. Yang tadi kita bicara itu loh. Yang shift, packet shifting, packet switch. Ingat nggak tadi? Nih, di enkripsi, packet switching dari Jadi kata-kata. angka-angka gitu ya Pak. Iya, jadi binary. Ya, maksud saya tadi yang dengan WhatsApp dan itu adalah Signal itu adalah yang bisa ditembus oleh government untuk dan juga cyber ya, tim cyber ya. Kalau WhatsApp itu sekarang udah banyak sekali diretas. Ya. Mama minta uang pakai WhatsApp juga banyak kan. Jadi nomor handphone teman Anda ada yang menguasai terus dia minta duit kemana-mana. Sekarang
teknik untuk meretas WhatsApp itu gampang sekali. Anda tinggal buka di YouTube bagaimana cara meretas WhatsApp. Udah banyak diterangkan. Bahkan kemarin di Metro TV ada pakar IT yang menerangkan bagaimana cara meretas WhatsApp teman Anda. Jadi kalau Anda mau lihat WhatsApp-nya pacar Anda tinggal retas aja gitu. Anda bisa, nggak perlu rebutan drama Korea, kejar-kejaran ambil handphone begitu ya buat membaca WhatsApp dia, nggak usah. Tinggal Anda retas aja. Anda bisa baca semua isinya. Ya. Tinggal belajar aja tuh di YouTube. Cara meretas handphone pacar Anda. Jadi kalau pacar Anda selingkuh, Anda tahu. Dia chatting sama siapa aja, Anda tahu. Kapis? Pronto. Udah ada minat untuk meretas WhatsApp? Ya yang bebek belum? Belum ada ya? Ya bagus lah. Nggak usah lah. Nggak usah. Privacy itu nggak usah. Iya. Ya. Apa lagi? Questions? Pak mau nanya, Yes. angka binari itu cuma 1 sama 0 doang ya Pak? Angka lainnya nggak ada? Nggak ada. Cuma 1 dan 0. Makanya dia disebut biner. Bilangan biner hanya 1 dan 0. Yes or no, good or bad, diterima atau ditolak, suka nggak suka, 1 dan 0. Itu disebut bilangan biner. Jadi kalau Anda nanti mau melihat membuat skripsi, pengaruh 7P terhadap keputusan pembelian. Keputusan pembelian hanya 2, beli sama nggak beli, itu biner. Kalau pengaruh 7P terhadap minat beli, nah itu bisa 5. Sangat setuju, sangat tidak setuju, 1 sampai 5. Jadi Anda bisa mengukur minat beli seseorang. Tetapi kalau keputusan pembelian cuma beli atau tidak beli, itu disebut dengan binary logistic regression. Mengukur probability seseorang itu membeli dan tidak membeli. Jadi itu menggunakan binomial logistic regression untuk skripsi Anda nanti. Kalau Anda bercita-cita untuk keputusan pembelian, beli tidak beli kan? Artinya 1 dan 0. Seperti itu. Jadi binary hanya 1 dan 0. Tidak ada 2, tidak ada 3. Kalau dia ada banyak 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut multinomial. Nah, jadi multinomial. Itu beda lagi nanti topiknya. Jadi kalau Anda kalau 1 Anda beli 10, 2 beli 20, 3 beli 30, 4 beli 40, 5 beli 50. Itu disebut dengan multinomial logistic regression. Jadi nanti skripsi Anda bisa menggunakan juga multinomial logistic regression. Probability orang belinya 1, belinya 2, belinya 3, belinya 4, belinya 5. Seperti itu. Kapis? Pronto. Right. Questions? Any questions? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita tutup perkuliahan, saya absen dulu ya. Oke. Sebentar, simpan. Oh. Kalau ada pertanyaan langsung aja, mumpung masih ada waktu. Difference. Ade masuk ya. Kemudian Andira masuk. Anissa masuk. Anissa Nurlaili masuk. Aprilia Brigadir. Ini nggak ada ya Aprilia ya? Absen ya Aprilia? Absen. Arum hadir. Azhara hadir. Azira
hadir. Azahra hadir. Kemudian Krisda hadir. Cut hadir. Dava hadir. Davina hadir. Dewi hadir. Dea hadir. Dina hadir. Dipa hadir. Rizka hadir. Gadis hadir. Gali hadir. Gina hadir. Isra hadir. Jaka hadir. Jasin hadir. Jaskia hadir. Karina hadir. Larissa hadir. Wildan nggak hadir ya? Hadir, Pak. Oh hadir. Oh pakai M. Muhammad Wildan. Oke. Kemudian Markus hadir. Nyatul hadir. Firdaus hadir. Satrio hadir. Wildan hadir. Fedlian hadir. Kemudian Hasanul Bolkiah hadir. Hatta tidak hadir. Mutiara Devira hadir. Mut hadir. Mailatul hadir. Nena hadir. Nena benar kan hadir. Nurfira minta izin NTT diserang badai. Ya udahlah. Jangan hadir, udah telepon saya. Putri Rahma hadir. Putri Sabila. Putri Fania hadir. Rianti hadir. Rizky nggak hadir. Rizky Dianokita absen ya. Kemudian Sandra hadir. Sandra Monica hadir. Sekar Hapsari hadir. Sepia hadir. Ritna hadir. Oke. Ada yang salah? Udah oke semua ya? Alright, hadir. Oke. Baik, sebelum kita tutup, tolong open cam semua. Stop presenting. Open cam. Oke, semuanya open cam. Sebentar. Kita belum post test. Oh, hampir saya lupa. Baik, kita langsung post test ya. Waduh, hampir lolos post testnya. Oke, Pak. Oke. Post test saya schedulekan assign sekarang. Oke, silakan post test. Saya sudah publish. Oke, sudah masuk post testnya? Sudah, Pak. Oke, 10 menit. Kita lihat siapa yang dari zero from hero. Pak, ini ada yang untitled question tuh maksudnya gimana ya, Pak? Untitled question, kosongin aja. Kan nggak ada nilainya juga tuh. Ada yang kemasuk ya untitled ya? Alright. Oh ya, bagi yang nanti mau coba pasang aplikasi trackingnya, jangan sampai ketahuan ya. Hati-hati. Pinjam handphonenya sebentar ya, gitu. Terus jangan sampai ketahuan install.
Ya, segera hapus setelah diinstal. Saya ngajarin yang lucu ya. Wih, siapa ini yang 100 nih? Wow. Mut, Davina, Aprilia. Loh, kok Aprilia ada? Tadi bukannya nggak masuk, saya bikin. Ada ya Aprilia ya? Tadi Aprilia saya bikin masuk apa nggak masuk? Tadi ada Aprilia ya? Di sini namanya Aprilia. Nggak ada Aprilia namanya di sini. Halo Aprilia. Aprilia yang mana ya Aprilia? Di daftar hadir ini Aprilia Dwi Bintari. Ini siapa ya? Di sini kok di Google Classroom-nya, ya di Google Meet-nya nama Aprilia nggak ada ya? Nama Aprilia di Google Meet apa ya Aprilia? Halo, suara saya terdengar Aprilia? Aprilia yang emailnya ini nih. Aprilia Dwi Bintari 18. Ini siapa ya? Namanya di Gmail siapa ya? Kok nggak ada nama Aprilia di Gmail-nya? Pak, maaf. Aprilianya lagi di luar, Pak. Maksudnya di luar gimana? Gimana? Di luar bagaimana? Dia tadi itu tes apa? Cek ke dokter, Pak. Check up. Bukan. Di Google Meet kita dia nggak hadir. Iya, jadi dia nggak Tapi bisa di masuk di Meet, assignment Pak. ini, di assignment ini dia submit. Di post-test dia submit Aprilia nih. Iya, Pak, katanya baterainya nggak cukup buat game Meet, Pak. Astaga. Dia tadi habis check up gitu, soalnya katanya sesek gitu datanya, jadi takut. Ya udah, ntar saya rubah kalau gitu absennya Aprilia. Oke. Artinya Iya, dia Pak. hadir ya. Makasih, Pak. Oke. Yuk. 2 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, sudah 5 orang 100 nih. Yang 0 siapa ini yang 0? 0. Nina. Kenapa bisa 0 ya Nina? Kurang mengerti kah? Di NTT kan Nina ya? Nina ini NTT ya? Kendari ya? Kena badai nggak sana? Nena di Sekali. Di mana sih Nena dia? tapi kayaknya dia lagi di Jakarta deh, Pak. Katanya kemarin dia lagi di NTT, Kendari ya. Vira di NTT kan? Nina juga NTT katanya. Oke. Jadi ini oke. Halo Nena. Suara saya kedengaran nggak? Oke, siapa lagi nih yang 0? Ada 2 orang yang 0. Ini kalau UTS kayak begini nilainya langsung keluar nih. Adik, kalau UTS dibikin kayak begini bahaya nih, nilainya langsung keluar 0. Gimana UTS kita seperti ini aja gimana ya? Saya kasih 100 soal. Nilai langsung keluar ya, nilai UTS-nya. Berani nggak? Berani nggak teman-teman? Jadi saya nggak perlu nunggu, Anda nggak perlu nunggu hasil UTS seminggu lagi gitu loh.
Nilai UTS-nya langsung keluar begitu submit. Nilai saya 100. Wah, kan asik kan nilai UTS-nya 100 ya. Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Wih, luar biasa. Siapa yang angkat tangan pertama nih? Muhammad Hasanul Blokia ya? Nggak kelihatan nih. Muhammad aja. Siapa lagi yang setuju kita UTS-nya langsung multiple choice kayak begini? 100 soal. Baru 1 orang yang setuju. Yang lain nggak setuju ya? Justin, kamu setuju nggak? Oh, Pak. Setuju nggak ujian UTS multiple choice 100 soal? Jadi nilainya langsung keluar. Nggak setuju, Pak. Kenapa? Hah? Kenapa? Ngeri aja, Pak, kalau langsung. Daripada nanti soalnya dibikin lama, Anda ngecek Google search terus? Kalau langsung nanti pusing, Pak, kepalanya, Pak. Nggak Bisa apa-apa. nego, Pak. Nggak bisa nego 50, Pak. Nego 50. Iya. Kalau nilainya jelek bisa remedial nggak, Pak? Remedial? Ya kalau udah remedial nggak apa-apa, Pak. Aduh, remedial capek lagi ngurusin. Remedial soalnya beda, nggak itu lagi soalnya. Soalnya 100 lagi yang berbeda. Oke, kita deal ya. Multiple choice ya, 100 soal ya. Setengah jam. Jangan, Pak. Jangan setengah jam deh, Pak. Iya, kok setengah Ya, jam waktunya cepet jangan, banget. jangan, Pak. Ya, 1 jam dah. 1 jam, 100 soal. Sesuai Jangan, jam Pak. pelajaran. 2 jam aja, Pak. 2 jam, Pak. 2 jam, Pak. 2 jam Anda bisa nggak seru. Pak, terus Waktunya nanti kalau terlalu- nilainya udah keluar, waktu- jangan kayak ditunjukin gitu, Pak. Takutnya kalau nanti ada yang nilainya jelek. Oh, kayak- enggak lah. Kalau nilainya keluar nanti ini apa? Kan layar saya aja nilainya. Oke. Tapi kalau ditunjukin juga nggak apa-apa supaya ada Jangan. deg-degan. Jangan, Pak, jangan. Ya, langsung wah ada yang 0. Dapat D dia tuh, udah ketahuan D kan. tapi saya menarik juga sih, saya bosan juga sih bikin tugas jawabannya ngopi Google semua atau ngopi jawaban temen. Aduh, udah males sih saya itu bacanya. Lebih make sense pakai multiple choice 100 soal 1 jam. Anda kejar-kejaran kan jawabnya kan, nggak sempat contek-contekan. Benar nggak sih? Ya kan, nggak bisa ngeliat Google gitu loh. Oke, total udah semua submit. Coba saya lihat. Oke, ada 45 respons. Oke, no worries. Baik, sebelum kita tutup, kita foto dulu sebentar. 1, 2, 3. Yes. Sekali lagi, 1, 2. Gina lagi di mall. Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3. Kuliahnya di mall. Hati-hati Gina di mall pakai masker. Itu Gina Salsabila di mall nggak pakai masker kuliahnya, bagaimana ini? Baik, teman-teman, demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga bisa mendapatkan manfaatnya bagi Anda, bagi yang akan menginstal aplikasi FineFriend di handphone pacarnya. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Demikian perkuliahan kita. Stay in health, stay in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih, Pak.